Selamat siang Sobat Koma, balik lagi sama aku Yuli. Dan kali ini aku bersama dengan Dr. Roni ya dok, salam kenal. Salam kenal. Ini Dr. Roni adalah salah satu dokter di Rumah Sakit BHC Sumeneb. Salam kenal semua, perkenalkan dulu saya Dr. Roni, dokter umum di RSBHC. Terima kasih Mbak Yuli sudah mengundang aku kesempatan kali ini. Nanti aku mau ngobrol juga banyak sama Mbak Yuli juga. Terima kasih. Hari ini kita akan ngobrol santai mengenai do and done, apa aja yang perlu dan tidak perlu kita lakukan untuk menjaga kesehatan kita dan apa aja yang perlu kita lakukan untuk tetap sehat ya di Betul. musim pancaroba ini. Yes. Nah, untuk yang pertama nih, Okay. di musim pancaroba yang lagi baper ini ya Ya. dok, tiba-tiba panas, tiba-tiba hujan Yes, gitu ya dok betul. ya. Apa benar nggak sih kalau musim pancaroba ini bikin tubuh kita cepat terkena penyakit? Oke. Jadi kita semua tahu sudah musim pancaroba ini ciri-cirinya satu yang penting. Cuacanya kan mudah berubah banget. Ya betul. Pagi itu bisa panas sekali, tiba-tiba siang sore mendung sama hujan. Hujannya pun bukan gerimis tapi sudah ada petirnya, ada angin kencangnya. Artinya perubahan kayak gitu yang memicu respon adaptasi tubuh. Artinya pada saat pagi hari misalnya panas terik, pada saat panas itu saluran nafas kita itu lebih mudah untuk iritasi. Artinya karena kelembapannya kering, artinya secara kelembapan itu mengganggu fungsi dari jalan pernafasannya. Itu yang bikin iritasi. Sudah iritasi di pagi hari, tiba-tiba siang musim hujannya datang nih. Iya betul. Hujan deras, di mana semakin lembab. Kondisi lembab yang di lingkungan itu yang bikin infeksi virus dan bakteri semakin mungkin terjadi. Jadi salurannya sudah ada iritasi, virus sama bakterinya lebih banyak. Itu yang bikin kita lebih mudah sakit di musim pancaroba ini. Artinya karena perubahan suhu, karena perubahan kelembapan itu yang bisa terjadi dalam waktu yang singkat, itu yang bisa mengubah imunitas tubuh kita. Gitu sih. Ya, di musim pancaroba ini penyakit apa sih dok yang sering kena ke tubuh manusia? Paling sering yang kita sebut dengan flu. Ya. Batuk, pilek. Kadang disertai demam tuh, kadang demam dulu baru batuk pilek. Selain flu juga banyak seperti ISPA atau kita nyebutnya infeksi saluran pernafasan akut. Artinya nggak cuma hanya di flu doang, kadang bisa sampai radang tenggorokan. Sering banget, suaranya hilang. Katanya ngobrol-ngobrol banyak kok besok suaranya hilang. Juga bisa salah satunya Ya, karena benar. infeksi saluran pernafasan itu sering akut. sekali terjadi. Terus juga diare. Sama yang terakhir bisa juga kayak DBD. Jadi DBD juga kita sering tuh baik di sosial media, di TV kan edukasi juga tentang DBD. Resikonya juga akan lebih tinggi pada musim pancaroba ini juga. Seperti itu Mbak. Mungkin kita ambil sampel satu ini Boleh, ya. apa yang paling sering biasanya kita radang tenggorokan, Betul. suaranya tiba-tiba hilang Betul, gitu ya, ya, dok ya. betul. Nah itu kira-kira apa penyebabnya dok? Oke. Terus lebih baik kita konsumsi apa biar menghindari Betul. terjadinya seperti itu? Ya. Jadi radang tenggorokan itu sebenarnya ada infeksi atau ada peradangan di saluran pernafasan atas kita. Jadi dari itu apa sih penyebabnya? Paling sering itu virus. Bakteri juga bisa. Dua penyebab ini yang paling sering yang bikin kita radang tenggorokan, kan orangnya nyebutnya radang tenggorokan, suaranya habis. Cara mencegahnya sebenarnya kita menjaga imunitas. Kan kita secara di lingkungan ini sebenarnya itu bakteri dan virus itu banyak sekali. Kita ambil aja di meja ini isinya bisa banyak bakteri, banyak virus. Tetapi kan kita belum tentu sakit, betul ya? Iya benar. Kadang di musim pancaroba ini ada orang yang sehat-sehat aja. Ada orang yang tiba-tiba musim pancaroba setiap tahun mesti sakit. Perbedaannya apa sih antara dua orang kayak gini? Imunitas tubuh, kekebalan tubuh. Sama Tuhan, sama Allah kita sudah dikasihkan prajurit di dalam tubuh kita. Semangat ngejaga. Yang gak bikin semangat ada beberapa faktor yang bikin prajurit-prajurit kita itu lemah. Masalahnya dia sekali lemah, bakterinya yang masuk, virusnya yang masuk ke tubuh kita, itu yang bikin kita sakit.
Apa aja sih yang bikin imunitas kita turun? Pertama, merokok. Itu PR. Gak cewek, gak cowok, semuanya juga ada yang itu. Jadi kurangi rokok kalau bisa sampai berhenti. Kedua, masalah kita sekarang, zaman-zaman sekarang adalah stres. Tekanan pekerjaan, ada juga tekanan mungkin dari keluarga lain-lain. Karena kita secara kesehatan pun percaya bahwa apa yang kita pikirkan itu mempengaruhi apa yang tubuh rasakan. Itu ada penelitiannya juga. Ketiga adalah tidur, pola tidur. Banyak tidurnya berapa lama, polanya seperti apa, itu yang penting juga. Keempat adalah konsumsi makanan. Ini penting karena apa yang kata orang, apa yang kita makan itu yang mencerminkan diri kita kan. Artinya apa yang kita, semakin banyak nutrisi yang kita rasakan, tubuh akan semakin segar. Baru ada beberapa hal lain seperti penyakit pendahulu, usia juga. Kan pada anak-anak dan orang lansia akan lebih mudah untuk sakit karena imunitasnya tidak sesempurna atau tidak sekuat kita pas masih remaja ataupun dewasa. Itu aja sih beberapa hal yang mempengaruhi. Jadinya cara kita mencegahnya adalah memperbaiki poin-poin itu. Tidurnya harus cukup. Dewasa kita kayak gini, remaja kira-kira 6-8 jam. Itu minimal. Dan kalau bisa pada malam hari. Gini, saya juga dokter jaga di rumah sakit. Itu juga dok. Kadang jaga malam juga. Tapi kan harus tetap jumlah tidurnya cukup. Karena pada malam hari gini, kita kerja dari pagi sampai malam. Sel-selnya dipakai semua. Artinya kita mengeluarkan tenaga, sel kita dipakai, capek. Malam hari adalah waktu selnya yang minta tolong ke kita istirahat. Mereka mau memperbanyak diri, mau perbaiki diri, mau ngisi tenaganya lagi. Kalau pada masa itu kita malah nonton drakor, masih nge-game, masih push rank sampai mitik jam-jam segitu, itu yang bikin tubuh kita akan ngomong minta tolong juga. Mesti paginya itu tidak segar, itu pertanda tubuh minta tolong. Itu jaga juga stresnya, jaga pola makannya juga. Harus ada karbohidrat, protein, vitamin sama seratnya. Juga boleh lemak. Lemak harus dalam batas yang bagus. Jangan terlalu banyak juga. Poin-poin itu bisa ngebantu kita melewati musim yang baper ini. Yang kadang panasnya luar biasa, malamnya bisa kedinginan, selimutnya harus dua. Itu masa-masa yang harus, poin-poin yang harus kita perbaiki juga. Saya juga harus perbaiki juga. Gitu, Mbak. Nah kalau untuk ini dok, kita harus perbaiki pola tidur. Betul. Pola tidur harus 6-8 jam ya teman-teman sobat koma. Harus 6-8 jam untuk dewasa. Tidur yang ya? maksimal pada usia dewasa. Pada usia dewasa. Nah kalau untuk misal nih seperti dokter harus shift malam gitu. Nah itu kan istirahatnya jadi di pagi atau siang hari gitu ya dok. Itu gimana tuh tips agar tubuh kita nggak ngerengek gitu kan, harusnya bagusnya malam gitu. Ini tubuh kita sudah didesain sebaik mungkin, sesempurna mungkin. Sadar nggak, kita punya namanya siklus tidur. Kita misalnya program itu jam 4 pagi bangun buat subuh misalnya, kita akan bangun jam 4. Mau gimana pun capeknya kita akan kebangun. Itu ajaibnya tubuh, siklus tidurnya akan selalu bagus. Maksudnya kita bangun jam 4, bangun, nanti jam 10 malam setelahnya pasti kita ngantuk. Karena siklus tidurnya mengatakan seperti itu. Itu yang berharga untuk kita. Artinya, misalnya saya jaga 2 malam gitu ya, artinya gak tidur kan malamnya. Tapi paginya harus dicoba tidur dulu. Itu sebagai masa recovery kamu. Artinya pemulihan sel-selku dulu. Walaupun tidak maksimal, itu tetap membantu. Tetapi usahakan setelah 2 hari itu kembalikan siklus tidurnya lagi. Itu yang penting. Siklus tidur itu yang berharga. Kadang kita kan masih 1-2 hari begadang masih bisa tuh besoknya tidur sesuai jamnya. Tetapi kalau itu dalam jangka waktu lama begadangnya, itu yang mengubah. Karena kan kebiasaannya itu yang sulit diubah. Nah, benar. Itu yang artinya tetap konsisten. Pesanku kalau mau jaga pola tidur adalah kalau tidur jangan ke kasur bawa HP. Itu PR. Memang.
Ya, itu Itu termasuk nggak bisa itu. saya juga gitu, Dok. HP dan laptop lagi. Drakor lagi nunggu episode sisa 5 menit. Oh, nggak Kok bisa. nanggung ini Iya, kayaknya. nanggung. Episode berikutnya, baru berikutnya. Itu nggak boleh. Kalau sudah kayak gitu lakukan di meja. Selesai itu ke kasur keadaannya bersih. Bersih maksudku adalah tidak ada gadget yang mengganggu. Taruh, pasang alarm, taruh sudah dekat kita, sudah nggak boleh HP. Itu kualitas tidur pertama. Kedua, kalau ada beberapa minum air hangat, kalau nggak susu hangat. Itu bikin rileks, lebih mudah tidur juga. Sama ketiga, biasanya lebih mudah pada kondisi gelap. Biasanya kebanyakan orang lebih nyamannya tidur kondisi gelap. Karena itu lebih mudah untuk ngantuk. 3 poin itu sama konsisten. Kalaupun misalnya kayak saya ada satu hari yang berubah, besoknya harus sesuai jadwalnya lagi. Biar tubuhnya nggak bingung. Biar tubuhnya tidak menyesuaikan jadwal yang salah. Itu aja sih. Terus yang selanjutnya itu ada makanan. Yes, Ya, betul. pola makan ya, Dok ya. Betul. Pola makan yang pasti bukan junk food ya, Dok ya. Kalau bisa, kalau ke saya sebagai, saya ngerti masih mau makan enak kan semua orang. Iya, apalagi Dijatah kita Gen Z, Dok. Tapi dijatah. Pentingku dijatah. Anu ya Mbak. Kalau pola makan itu bukan hanya apa yang dimakan, tapi frekuensinya juga. Penyakit paling sering sekarang kan mah. Ya. Nyeri ulu hati, kembung perutnya. PR-nya apa? Telat makan, Dok. Kerjaan ini belum beres, jadinya saya tunda sampai malam. Gak bisa kayak gitu. Artinya kalau terbiasa makan 3 kali sehari, pagi, siang, malam, pagi, siang, malam harus makan. Kalau memang gak sempat, Dok, sibuk kayak gini, ngemil. Jajanan pasar gak apa-apa. Misalnya ada Nagasari di sana. Misalnya ada risoles sana, dimakan dulu. Isi perutnya dulu, baru nanti ada jeda waktu lagi bisa makan berat, baru makan berat. Perutnya tidak boleh kosong. Itu yang penting, pola makan, frekuensi makannya. Kedua adalah apa yang dimakan. Itu penting. Konsepnya gini biar gampang. Piring itu bagi 3 kita. Dibagi 3 piring, isi 1/3 pertama adalah karbohidrat. Nasi boleh. Bosen nasi, Dok, pengen yang lain. Kentang tumbuk boleh. Jagung boleh, umbi-umbian boleh. Nasi jagung pun gak apa-apa. Artinya kombinasi. Jangan cuma itu-itu aja, bosen. 1/3 lainnya, 1/3 piringnya itu sayur. Boleh disop, boleh ditumis. Yang penting bisa isinya wortel boleh, selada boleh, kangkung boleh. Artinya bisa bervariasi. 1/3 lainnya itu kita bagi 2 lagi. 1/3 lainnya itu dikasih sama protein. Kalau bisa kombinasi dari hewan ada, dari tumbuhan ada. Kalau tumbuhan itu kayak tahu tempe paling gampang. Wah, itu mentok sudah, protein bagus. Yang hewannya boleh macam-macam, ikan boleh, ayam boleh, sapi boleh, sesekali kambing boleh. Artinya kombinasi biar gak bosan. Karena musuhnya kita makan sehat itu kan bosen, itu aja. Boleh ganti-ganti. 1/3 lainnya buah. Ini apa aja boleh. Apel boleh, nanas boleh, semangka boleh. Yang penting yang mengisi vitamin dan seratnya. Artinya kita makan dulu kan 4 sehat 5 sempurna. Sekarang sudah berubah. Berubah seperti yang saya jelaskan tadi, harus ada karbohidratnya, harus ada serat dari sayur, harus ada proteinnya dari hewan-hewani atau nabati, sama harus ada serat sama vitamin dari buah-buahan. Itu adalah komponen terbaik apa yang kita makan. Tapi Dok, saya masih mau Dok makan campur, Dok. Mau? Kalau masih mau boleh ke saya. Namanya menikmati hidup, hidup kan cuma sekali, harus dinikmatin, tapi dijatah. Saya kadang kalau ke orang sehat biasa, maksudnya nggak ada penyerta lainnya penyakitnya, seminggu sekali boleh. Aduh, kurang itu, Dok. Ya 2 kali lah, mentok 1-2 kali seminggu, wis mentok di situ. Sisanya PR-nya harus makan yang sehat. Itu PR-nya, juga PR. harus dibiasakan. Aku merasa kesehatan itu bukan cuma sekarang apa yang kita rasakan itu sehat, bukan. Kesehatan itu investasi. Benar-benar investasi, kayak orang naruh uang di bank, deposito, naruh uang di saham, atau sekarang Bitcoin, sekarang itu semua investasi sama. Apa yang kita makan, apa yang kita lakukan sekarang, itu hasilnya
40 tahun lagi, 50 tahun lagi baru tahu rasanya. Sama kayak persis investasi, itu pentingnya. Nah gimana? Sahabat Koma, coba kita ini review diri kita sendiri. Kira-kira setiap harinya kita sudah tidur cukup belum? Kita sudah makan sehat belum? Atau kita sudah minum air yang cukup, olahraga yang cukup? Yuk kita koreksi diri lagi sebelum para penyakit itu menghampiri diri kita. Kasihan kan buat diri kita. Investasi itu ke kesehatan, jangan ke nongkrong, Betul. jajan. Boleh sesekali ya Mbak? Boleh sesekali. Tetap ya. Resep dokternya cuma 1 kali seminggu. Iya. Ya 2 kali boleh. Aduh, Kalau 2 pengen kali. masih ke kafe, masih minum yang makan yang manis-manis, boleh lah. Masa nggak mau Aduh. dinikmati Mbak? Gimana Gen Z ini tiap malam dok kita nongkrongnya ya itu dok, PR-nya kopinya harus tiap diubah. malam dok. Betul. Saya juga pas kuliah kayak gitu kok Mbak, kan diubah juga. Nggak semua tiba-tiba semua sehat juga kan, ada step-stepnya kok. Satu-satu. Kalau olahraga dok, tiap hari itu harus berapa menit atau harus membakar berapa kalori nih? Baru olahraga ya. Apa harus keliling lapangan 3 kali dulu nih? Waduh, capek jadi atlet kita, gantiin pemain timnas lama-lama. Enggak. Olahraga itu sebenarnya anjuran dari kementerian itu 30 menit cukup, tapi tiap hari. Kadang di beberapa literatur 30 menit sampai 1 jam 5 kali seminggu. Artinya ada break 1-2 hari. Konsisten olahraga itu seperti apa? Sebenarnya olahraga itu kan, ini di Indonesia agak miss nih. Kan kita nyebut olahraga itu kan badminton, padel, semua olahraga juga. Ya, intinya yang berkeringat itu olahraga. Lari, angkat beban itu juga olahraga. Padahal tujuannya beda. Gini, kalau sepak bola, basket, tenis, padel yang terkenal sekarang itu lebih ke kompetitif. Itu adalah olahraga yang kompetitif. Bagus, itu adalah olahraga, sehat juga. Tapi fundamental atau dasarnya juga itu harus diperkuat. Apa? Adalah seperti lari, jogging, angkat beban, itu juga penting. Makanya kalau aku lebih suka olahraga yang bervariasi. Artinya kan kita senang futsal, aku juga kadang senang futsal, senang basket. Tetapi juga harus diselang-selingin sama yang jogging juga. Artinya yang melatih benar-benar jantung seperti apa, melatih otot dengan angkat beban seperti apa, itu nanti malah ke kompetitifnya jauh lebih baik. Karena perbedaan, kalau memang dia jogging dan angkat bebannya bagus, ke kompetitifnya juga akan bagus. Tapi kalau kompetitif, kadang ke yang joggingnya yang juga tetap capek dan lain. Karena kalau di kompetitif kan kita ada aturan main. Detak jantung itu enggak konsisten terus untuk dipacu karena kita bisa istirahat lain-lain. Tapi kalau yang benar-benar untuk seperti jogging, angkat beban, jadi sudah kardio, angkat beban juga jauh lebih baik. Artinya boleh diselang-seling. Minimal 30 menit dilakukan sampai 1 jam setiap hari. Pesan saya ke olahraga disesuaikan dengan kondisinya. Kalau usia kayak kita masih mampu semuanya dicoba. Tapi kalau sudah pada usia lanjut harus dipikirkan cukup sampai mana titik batasnya. Biar bisa tidak mempengaruhi kesehatan yang lain. Karena olahraga yang penting adalah olahraga yang meningkatkan fungsi jantung dalam batas yang cukup. Karena kan di masyarakat kadang saya olahraganya nyapu dok, ngepel, angkat jemuran. Tapi yang PR-nya kan konsistennya. Artinya misalnya kita nyapu emang kita nyapu berapa menit sih? 10 menit paling, terus habis itu istirahat. Tidak cukup untuk memacu jantung hingga tingkat maksimalnya. Sampai kita berkeringat, sampai kita merasa otot-ototnya capek, itu yang kita cari di olahraga. Jadi olahraga itu kata orang kan nyari capek. Enggak, olahraga adalah melatih jantung kita, melatih otot kita untuk jadi lebih sehat. Itu yang jadi pemahaman kita atas pentingnya olahraga. Baru nanti olahraga kita kan mau nyari have fun-nya juga. Kadang bosan jogging terus setiap hari, angkat beban terus setiap hari. Boleh sesekali main futsal, main basket, itu juga olahraga juga. Jadi diselang-seling aja. Pesanku dari gimana kita biar olahraganya juga semaksimal mungkin. Gitu aja sih Pak. Oke, yang terakhir nih, kasih tips ya dok. Iya. Mungkin sudah
sakit nih, radang tenggorokannya sudah sakit. Betul. Nah, Oke. gimana caranya agar ya kan kadang kita Gen Z males minum obat, Betul. males ke dokter Ya, gitu betul, kan ya. Betul. Kasih tips gimana untuk biar cepat sembuh tanpa Oke. harus ke dokter Oke. gitu. Oke. Buat sahabat koma. Oke, siap. Ini sudah sakit. Biasanya ini radang tenggorokan sebelumnya demam nih, panas. Badan kok pegel-pegel ya, suara kok makin habis. Kayaknya badan capek semua, pengen tidur. Bikin sudah surat izin ke kantor itu sudah 1-2 hari. Biasanya gitu kan, itu sudah tanda-tanda sakit memang. Cara yang pertama lakukan adalah istirahat. Minta tolong istirahat. Demam itu adalah sistem alarm kita ngasih tahu tubuh sedang melawan infeksi. Artinya kasih waktu kesempatan tubuh untuk istirahat. Artinya mengembalikan sel-selnya lagi untuk melawan bakteri kalau enggak virus yang sedang menyerang. Itu PR-nya istirahat. Kedua, makan minumnya diganti yang sehat dulu ya. Ya biasanya campur, biasanya itu ganti yang sehat dulu. Seperti yang tadi, kita bagi ada karbonya, ada proteinnya, ada sayurnya, ada buahnya, itu PR. Ketiga, kalau yang masih merokok, dikurangin rokoknya dulu. Terus kesempatan keempat, karena bisa istirahat, tidurnya juga yang maksimal. Poin-poin itu yang nanti akan jadi bahan bakar imunitas kita untuk ngelawan itu. Kalau penyebabnya virus ini gambarannya kayak COVID dulu tuh. COVID kan pernah ngomong nanti, obatnya nggak ada. Memang nggak ada obatnya virus. Maksudnya secara garis besar untuk virus batuk pilek ya, obat pastinya itu nggak ada. Yang obatnya adalah imunitas kita sendiri. Kalau sudah imunitas kita bisa melawan, harusnya nanti keluhannya semakin membaik. Beda cerita, sudah jaga dok semuanya aman, kok masih 3 hari kok masih sakit ya. Artinya itu harus datang ke kita, ke dokter, kita periksa karena kemungkinan akan perlu antibiotik. Tadi kan 2 penyebabnya tak jelaskan di depan, kalau nggak virus, bakteri. Virusnya sudah terlewati nih 3 hari, harusnya tubuh sudah membaik, kok masih nggak membaik, kemungkinan penyebab yang lain, bakteri. Perlu antibiotik yang dari dokter. Nggak bisa dibeli sembarang, ini kadang masih ada yang beli antibiotik sembarangan. Kalau kita, sistemnya kita adalah memberikan antibiotik yang paling pas untuk pasien. Jumlahnya pas, tipenya atau jenis obatnya pas, durasinya yang pas. Biar kenapa? Biar antibiotik itu bisa dipakai terus-menerus. Tubuh tidak terbiasa antibiotik itu, jadinya harus ganti antibiotik lain, itu enggak mengurangi pilihan kita untuk pengobatan. Artinya harus dipilih yang pas, tepat, sama durasinya juga cocok. Itu. Sama kalau keluhannya sudah nggak bisa makan minum, biasanya gitu. Nyeri tenggorokan, makan sedikit gak enak, jadi makannya yang harusnya 1 piring cuma 1 sendok makan. Iya kalau cuma 1 kali, tapi kalau sudah 1 harian jadinya lemes, jadinya harus ketemu kita. Harus kita lihat apakah radangnya harus dengan obat atau enggak. Tapi selama makan minum oke, tidur masih cukup, juga tadi pantangan-pantangan tadi dilakukan, kondisinya masih oke, sebenarnya nggak perlu imunitas kita yang melawan. Tapi kalau dengan itu tidak ada perbaikan, mohon ke tenaga kesehatan terdekat dulu aja. Gitu aja sih poinku, biar katanya nggak senang minum obat kan. Kalau memang mau obat tanpa kita, minta tolong vitamin C, kalau nggak vitamin D boleh. Ini kan banyak sudah, kalau ini nggak usah resep dokter, beli sendiri aja ke apotek atau kemana, beli vitamin C sama vitamin D. Dua-duanya itu menjaga imunitas tubuh. Jadi kita obatnya tetap mendukung imunitas tubuh. Kalau sudah itu sudah membaik ya wis gak apa-apa. Itu artinya bisa dengan pengobatan sendiri. Tapi kalau tidak membaik, minta tolong bantuan tenaga kesehatan terdekat. Itu aja sih. Jadi sobat koma, gak cuman kita jerawatan, terus solusinya back to basic skincare. No, gak cuman soal skincare. Kesehatan juga back to basic. Jadi kita harus kembali ke makanan yang sehat. Betul. Minum yang cukup, istirahat yang cukup, terus apa tadi? Makanan yang sehat ya. Betul. Tidur yang cukup, kelola stres jangan lupa, jangan Kelola banyak. stres. Jangan Ingat, banyak anak Gen Z pikiran gak dulu. usah banyakan overthinking. Betul. Sudah ya. Tengah malam nggak tidur gara-gara OVT, jangan istirahat dulu. Baik, terima kasih Dokter Terima Roni kasih. sudah menemani kita di siang hari ini. Dan buat Sobat Koma, jangan lupa di like,
komen, dan subscribe YouTube channel Koran Madura Channel. Dan untuk kalian yang pengen tanya dan ingin tahu tips-tips selanjutnya dari Dr. Roni, bisa kalian langsung aja komen atau DM IG dari Koran Madura Channel. Sampai jumpa lagi.